Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abisa Fitri Bitarsa, saya mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, semester 3 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal UTS saya, yaitu dari mata kuliah Komunikasi Islam. Untuk soal pertama itu yang saya pahami tentang komunikasi Islam itu dimana merupakan komunikasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip Islam, yang dimana di situ juga memiliki roh kedamaian, kerahmatan, keselamatan diri sendiri dan lingkungan dengan cara kita tunduk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu yang untuk soal kedua itu manfaatnya bagi saya yang saya dapat dari komunikasi Islam itu dapat mengetahui dan dapat tahu bagaimana cara membangun komunikasi kepada pencipta saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana itu dilakukan dengan panduan agama. Maka dari itu komunikasi yang saya akan jalani sesuai dengan alur yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk jawaban nomor 3 itu dalil-dalil yang ada di mata kuliah komunikasi Islam. Salah satunya hadis yang saya tahu itu dari Ibnu Abi Dunya, disebutkanlah apa-apa yang baik mengenai sahabatmu yang tidak hadir dalam pertemuan, terutama hal-hal yang kamu sukai terhadap sahabatmu itu, sebagaimana sahabatmu menyampaikan kebaikan dirimu pada saat kamu tidak hadir. Salah satu ayat Al-Quran yang saya tahu itu ada di surah At-Taha ayat 43 dan 44 dengan bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Untuk pertanyaan nomor 4 yang saya pahami di sini, dengan komunikasi manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, menghambat kerjasama, menghambat toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Al-Quran menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrahnya manusia. Nomor 5, yang saya lihat dan saya amati di lingkungan saya, setiap kali ada komunikasi yang mereka lakukan itu, yang saya pandang mereka terkadang saling tidak bisa menerima ataupun susah untuk mendengarkan kata orang lain, ataupun cepat mengambil penyimpulan sendiri. Lalu di situ juga mereka kadang acuh tak acuh kalau saat ada yang mengingatkan ataupun yang mengasih tahu ke mereka. Dan di sini yang saya bisa ambil dari materi itu, di materi fungsi komunikasi Islam, di mana saya akan memakai fungsi meyakinkan dan mengingatkan, yang dimana di situ bisa membuat mereka itu saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat perbedaan juga, dan di situ mereka juga paham apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka bicarakan, dan apa yang mereka dengarkan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang mereka hanya mendengarkan acuh tak acuh ataupun ya bodoh amat seperti itu. Sekian dari saya Abisa Fitri Bitarsa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas B, kelas 3B. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apa ada salah kata dan perbuatan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.